Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Firdaus, sedang berkunjung di kebun pisang tempatnya Pak Tawianto. Oke, monggo Pak, perkenalkan Pak. Ini kebun apa? Terus monggo di alamatnya di mana? Ngoten. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tawianto, Kepala Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Perkenalkan, saya ini dalam rangka hari ini channel YouTube Taman Firdaus berkunjung ke Kunti. Terima kasih, mungkin tertarik dengan budidaya tanaman pisang. Nah, ini tanaman pisang kebetulan kita sedang berinovasi untuk menumbuhkan motivasi dari masyarakat untuk inovasi pertanian. Ini Pak, ini awal mulanya Pak Lurah punya ide untuk mengembangkan pisang di Desa Kunti ini bagaimana Pak, awal ceritanya gitu Pak? Ya, awal ceritanya kita mengumpulkan warga, kemudian bekerja sama, berkoordinasi dengan kebetulan profesor-profesor dari UGM. Kita berkumpul sama-sama menggali potensi. Nah, kemudian ada inisiatif untuk mengembangkan tanaman pisang. Jadi kita awalnya mendapat pembinaan dari tim YP3N Yogyakarta dan dari UGM. Terus ini Pak, dari sampai berbuah begini Pak, ini dari awal itu berapa bulan Pak? Iya, mulai montong ini 5,5 bulan sudah mulai montong. 5,5 yang bulan. Pertama ya, jadi termasuk jangka pendek karena apa pola tanamnya kita dapat pembinaan dari YP3N itu. Pertama harus gali lubang, persiapan penggalian lubangnya, kemudian ada treatment untuk ditaruh dolomik dulu, kemudian ditaruh pupuk organik dulu, kurang lebih 1-2 minggu. Setelah itu baru ditanam bibitnya. Pak, ini kok saya lihat tadi dari ini kok luas banget. Ini berapa hektar Pak yang ditanam ini Pak? Ini baru tahap permulaan nih, baru 1,5 hektar. 1,5 hektar. Ya. Itu kira-kira sudah berapa ratus atau berapa ribu batang Pak itu Pak? Kalau di sini 1.500 lebih sedikit untuk 1,5 hektar. Kalau sudah gini Pak, sudah keluar begini, terus untuk jarak panen lagi Pak, untuk panen dari satu pohon ke pohon berikutnya itu apa berbarengan apa gimana Pak? Kalau untuk tahun pertama sekitar 9-10 bulan panen. Panen raya ya? Ya. Tapi untuk tahun berikutnya ini bisa 3 bulan atau sekitar 4 bulan sudah panen lagi. Masalahnya dari anakan indukan itu sudah besar, jadi nggak nyampe 5 bulan sudah berbuah. Terus di sini Pak, untuk mengatasi kalau musim kemarau bagaimana Pak siasatnya Pak sini? Ya, kebetulan kita sudah buatkan sumur sibel. Iya. Jadi sumur sibel sini memang tanahnya kan tanah tada hujan. Iya, itu. Makanya kita harus persiapan untuk pengairannya kalau pas di musim kemarau. Jadi itu airnya nggak habis ya Pak itu pas musim kemarau nggak? Ya, kebetulan ini sumbernya bagus, kedalaman sekitar 110 meter. Oh iya. Alhamdulillah bagus. Terus ini Pak, ini kan sudah berjalan, sudah berbuah gini Pak. Terus suka dukanya gimana Pak? Kalau dukanya pas ini, kalau pisang ini membutuhkan air, cuman tidak harus begitu banyak, tidak boleh terlalu terendam air. Banyak penyakit, nah itu yang bikin susah. Kalau pisangnya sudah kena penyakit, misalnya layu fusarium atau kerdil, lah itu menular soalnya. Oh. Itu harus dibasmi dulu. Iya. Terus ini Pak, ini begitu 1,5 hektar itu dibutuhkan berapa tenaga Pak untuk merawat pisang yang ribuan ini Pak jumlahnya Pak? Kalau untuk rutinitas sekitar 3-4 orang sudah cukup Mas. Tapi kita karena biar efisien pengeluaran, jadi kita temporary aja menggunakan tenaganya. Jadi setiap minggu itu kerja 2-3 hari itu sekitar 4 orang gitu.
Terus ini Pak, tahap ke depan ini kan ini sudah kelihatan hasil bagusnya Pak. Ini pengembangan, kira-kira pengembangannya berapa banyak lagi Pak ini Pak? Ya, alhamdulillah ini minat masyarakat di sini mau menanam pisang sudah banyak yang menanam sekitar 3.500 terus 1.000 meter gitu sudah banyak di sini Mas. Cuman tempatnya tidak menjadi satu di lahan mereka masing-masing, sudah banyak. Nah, kedepannya saya ingin mengembangkan lagi sekitar 2,5 hektar. Oh ini ya, di samping ini ya Pak ya? Ya, sampai nanti Nah, akan nih. saya ke sana 2 hektar. sekaligus muter di sana. Jadi nanti mungkin kalau ada perencanaan untuk apa itu tempat wisata desa nanti rencana jadi di sekeliling jalan sawah ini nanti rencana mau kita tanamin pisang. Iya, jadi dapat hasilnya dua-duanya gitu nih Pak. Ya, mudah-mudahan nanti. Iya. Oke. Terus ini Pak, apa namanya? Bibitnya Pak. Kalau sudah misalkan sudah ada anak-anakan itu Pak, itu bisa dijadikan bibit Pak. Ya. Justru malah sekarang banyak yang tertarik bibit yang dari dongkelan, Mas. Ya, Gitu. yang dari dongkelan itu karena kan dia sudah mempunyai apa itu umbinya yang gede. Iya. Kalau yang dari bibit kultur jaringan dia belum punya umbi. Jadi kalau dari dongkelan ini kalau ditanam udah 95% hidup. Ya. Justru malah sekarang banyak yang tertarik bibit yang dari dongkelan, Mas. Gitu. Yang dari dongkelan itu karena kan dia sudah mempunyai apa itu umbinya yang gede. Iya. Kalau yang dari bibit kultur jaringan dia belum punya umbi. Jadi kalau dari dongkelan ini kalau ditanam udah 95% hidup. Kalau perbedaannya Pak, kalau dari segi waktu untuk sampai berbuah seperti itu Pak, kalau yang dari dongkelan sama veltikultur jauhnya berapa bulan itu Pak? Ya hampir sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Oh, Ya. istilahnya dia sudah matang, ini baru tumbuh, baru siap panen gitu nggih. Ya. Lebih cepat yang dongkelan. Nggih. Terus nyuwun sewu Pak, kalau dari ini, kalau yang bagus Pak, itu kan ada 10-an sisir ya, itu paling bagus ada pedoman kah begitu Pak? Berapa gitu Pak? Ya, kalau pisang ini kan ada grade A, grade B, grade C gitu ya. Nggih. Kalau supaya masuk grade A semua sih harusnya maksimal 7 sampai 8 sisir Nah, yang ini disisakan. nggih. Jadi yang lainnya kalau udah lebih dari 8 sisir itu harusnya dibuang saja. Kalau ini kan banyak nggih. Ini agak terlalu banyak. Terus ini Pak, kok milih Fendis ya? Itu kenapa Pak? Nah, kebetulan yang apa pasarnya yang sudah Jadi bagus, yang udah membutuhkan pasokan banyak itu Cavendish. terus ini Pak, apakah ada treatment untuk obat kalau misalkan habis itu keluar apa namanya itu Pak? Montong. Montong, nggih. Ada. Jadi kalau montong tuh kalau buahnya biar mulus, montong sebelum turun tuh istilahnya disunat dulu, langsung dikasih pestisida. Oh, gitu. Sedikit lah nanti buahnya nanti apa bisa lebih mulus. Terus ini Pak, gunanya plastik Pak, untuk apa itu Pak? Nah, ini untuk menjaga dari serangga-serangga biar nggak ke buah, nggak nyerang ke buah. Kalau di pisang-pisang kampung itu kan kuning baru di istilahnya panen Pak. Kalau kayak gini gimana Pak? Bisa dipanen Pak? Ya. Ini kalau ini nggak boleh terlalu tua sampai suluh istilahnya. Orang Jawa sampai suluh itu sebetulnya nggak kurang bagus. Karena kulitnya nanti akan apa itu istilahnya kerak. Oh gitu. ya, jadi nempel ya. gitu nggih. Terus kalau terlalu tua kan banyak yang retak loh, Mas. Ya. Jadi pasnya itu berapa Pak? Berapa dari ini? Apa ciri-cirinya gimana Pak kalau sudah? Ukurannya kalau ini udah penuh, udah bulat, Mas. Jadi ukurannya kalau ini udah begini ini udah harusnya dipanen nggih, siap Ya, panen nggih. ya. Kalau kayak gini masuk grade berapa Pak? Ini yang masuk grade A itu yang paling 1, 2, 3 sisir di atas lah. Karena ini lebih dari 10 sisir ya. Nggih. Yang bawah ini udah masuk grade B. Nanti yang paling bawah ini biasanya masuk apa industri kecil. Bikin keripik, bikin apa itu. Terus ini Pak, dari awal nanam itu sampai ini sudah berapa lama Pak? Awal nanam sampai segini, sampai ini banyak begini Pak? Oh, kalau kita sekitar 10 bulan 11 bulan ini kita mulai Mas. Jadi udah panen ini semenjak kita tanam sekitar 10-11 bulan ini. Berarti cepat sampai banget ya? sekarang ini udah
banyak yang panen juga. Terus ini apa Pak nih Pak? Kelihatan putih-putih. Nah, ini dolomit. Iya. Dolomit itu kan untuk menjaga pH tanah. Jadi supaya pH tanahnya stabil. Jadi untuk menjaga supaya hama-hama pisang tidak ke sini. Kalau misalkan Pak, ini segitu banyaknya, pemasarannya, marketnya kemana Pak ini Pak? Ya, kalau sekarang kebetulan kita masih untuk pasar lokal. Kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan sebuah perusahaan juga. Cuman permintaan suplai perharinya itu minimal 500 kilo. Cuman kapasitas kebun kita belum. Kalau misalkan ini Pak, ini udah 1,5 hektar, sudah produksi normal di tahun kedua, itu kira-kira bisa sehari bisa menghasilkan berapa kilo Pak? Kalau untuk ini? Kalau untuk lahan sekarang 1,5 hektar itu ya bisa menjadwalnya baru mingguan Mas. Kalau satu minggu mungkin sekitar 500 kilo baru mampu. 500 kilo ya, sudah lumayan ya itu hasilnya. Jadi bisa jadi untuk inspirasi usaha juga ya Pak ya? Ya ini maksudnya juga ternyata pisang ini banyak secara hitung-hitungan ekonomi dari padi masih lumayan banyak pisang hasilnya. Apalagi ini Pak Lurah bisa istilahnya bikin plasma yang ke masyarakat, ekonomi terangkat, nama desa ekonomi bagus, bisa sekalian wisata ya Pak ya? Iya. Terus ini Pak, programnya Pak Lurah untuk kedepannya, planningnya bagaimana Pak untuk memajukan ini Pak? Nah ini kebetulan ya, ini kan masih dalam rangka pengelolaan perumahan mandiri, biayanya juga mandiri. Untuk mendorong masyarakat punya inovasi. Masyarakat punya inovasi, sekarang BUMDes juga udah ada lah. Nanti untuk BUMDes kita arahkan untuk di pertaniannya nanam pisang. Jadi udah kita siapkan dari desa, memberikan modal lahan kepada BUMDes itu sekitar 100 orang dicoba dulu Mas. Kebetulan ini percobaan saya rasa sukses. Karena satu dari hasil pisang, keduanya dari anakan nih sudah luar biasa hasil. Kalau misalkan ini Pak dari pemerintah desa lain mau berkunjung ke sini, silaturahmi diperbolehkan nggak Pak? Boleh, alhamdulillah. Dari desa-desa lain sudah banyak yang istilahnya tukar pikiran, studi banding istilahnya banyak. Kalau ada warga desa lain mau istilahnya studi banding atau menimba ilmu di sini, kami siap. Berarti langsung ke kelurahan aja ya Pak ya? Boleh, ya, langsung. Atau kalau misalkan longgar ya ke rumah, enggak apa-apa enggak apa-apa. Terus pesannya saya sih kepada semuanya sih ya khususnya untuk pertanian ya harus ada inovasi yang harus dikembangkan. Maksudnya jangan terfokus ke padi karena hasilnya juga nanti bisa dibandingkan dengan padi ataupun dengan tanaman lain. Seperti hanya bawang merah. Kalau pisang saya rasa bagus. Kesan-pesan saya ya setelah ini penyakit nanam pisang tentunya harus ada studi banding istilahnya. Soalnya pisang yang paling sulit kalau udah ada penyakit fusarium. Gitu. Jadi ya itu aja mungkin dari tahapan penanamannya itu mungkin perlu juga konsultasi. Kalau penanganan penyakit, alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi penanganan penyakit, kalau penyakit yang fatal itu satu layu fusarium yang pohonnya kuning layu langsung Nah itu harus dibongkar. Dibongkar lahannya yang tadi ditanamin itu tidak boleh ditanamin dulu. Nah, sama kerdil, penyakit kerdil itu juga nggak bisa diobati. Kalau ulat daun itu pakai semprot, tapi yang semprot organik, pakai yang obat organik. Jadi untuk kimia kebetulan di sini saya minimalkan, nggak ada pakai kimia. Karena untuk keberlangsungan biar ya Pak ya bebas dari pakai kimia. Organik semua. Organik. Monggo warga masyarakat desa-desa lain, kecamatan lain, kabupaten lain yang ingin berwisata ataupun
studi banding ataupun istilahnya konsultasi, kami persilahkan datang ke Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kami akan siap membantu apa yang dibutuhkan informasi dan apa yang perlu dikoordinasikan untuk kesuksesan petani-petani pisang di daerah lain. Gitu, terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah.